Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Memanggang, jadi sudah dimasukkan ke oven, kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 35 menit. Iya. Oke, ini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan, nah, ini ya. menarik juga ya. Ya. Jadi Ibu Triksa ini sambil menunggu 35 menit, teman-teman di rumah mungkin juga penasaran, mau di-share terkait dengan analisa usaha. Kira-kira kalau mau jualan ini kita bisa untung apa enggak ini Ibu Triksa? Nah, jadi mungkin buat Bapak Ibu yang tertarik untuk menjual kembali, untuk menjual produk tuna lasanya ini, nanti kita akan boleh bertanya-tanya atau menggali informasi kepada narasumber yang ada. Silakan Ibu Triksa. Baik, terima kasih Bu Merlin. Jadi ini mengenai analisa usahanya. Saya coba buat hitung-hitungan. Jadi Bapak Ibu silakan melihat. Jadi ini harga menyesuaikan di lokasi Bapak Ibu membeli. Jadi kalau kami di Kota Bitung ini saya menulis dulu bahan-bahan yang diperlukan apa aja. Jadi di sini ada daging ikan. Daging ikan yang akan digunakan 400 gram. Harga per gramnya Rp50. Jadi ini per kilonya adalah 50.000. Kemudian dibagi ke gramnya. Jadi semua saya hitungannya ke gram. Jadi untuk ikannya sendiri kita harus menyiapkan uang sebesar 20.000. Untuk ikannya sendiri ikan tuna dengan harga di Kota Bitung. Kemudian bawang bombaynya kami menggunakan di sini 1 butir setengah. Jadi 150 gram, jadi 1 butirnya itu 100 gram. Ada yang lebih kecil. Biasanya kan ini besarannya itu tergantung. Tergantung dari beratnya, tergantung dari besar kecilnya bawang bombaynya. Ya, harganya per gram adalah 30 rupiah, sehingga harga untuk 1 butir setengah bawang bombay itu adalah 4.500. Ya. Kemudian bawang putih per kilonya 30.000, per gramnya 30, jadi harganya 600. Kemudian saus bolognese kalau menggunakan 1 pouch di sini harganya 18.500. Oke. Dan seterusnya, jadi ada garam, biasanya harganya 2.000, tapi karena kita cuma pakai 25 gram berarti cuma sekitar 50 rupiah. Selanjutnya ada merica 1 saset, harganya di sini 1.500. Kemudian minyak sayur ini kita pakai cuma 75 ml. Harga 1 liternya 15.000, kalau beli 2 liter pasti lebih murah. Apalagi kalau beli pada waktu cuma 1 minggu ya dia Bu Melin. Kadang-kadang bisa sampai 25.000 ya. Tapi ini saya ambil harga normal lah, 30.000 untuk 1 liter ya. Untuk 2 liter ya. Jadi 1 liternya 15.000, jadi biaya untuk minyak sayur adalah 1.105. Oreganonya sendiri harganya 19.000 untuk 1 gram ya, 1 botol. Jadi dikali-kalikan untuk oregano sendiri cuma memerlukan 19 rupiah. Seledrinya 1 ikat, ini sebenarnya tidak sampai 1.000 sih ya, karena biasanya 1 ikat itu kan tidak terpakai semua. Tapi saya hitung aja 1.000. Kemudian susu cair. Susu cair ini 1 dos, harganya sebenarnya enggak 23.000 ya, karena kan kami tidak memakai sampai 1 dos, cuma 800 ml. Jadi kira-kira dengan harga segitu, di sini saya menghitung amonium cup yang kecil, yang untuk dijual ecerannya 375. Jadi total biaya yang diperlukan untuk membuat katakanlah satu resep ya. Satu resep dengan ukuran yang kita buat saat ini, kita memerlukan biaya itu pun sudah dihitung tenaga kerjanya, kita sudah menghargai kita bekerja 1 orang 10.000 dan sewa peralatan. Maksudnya di sini sewa peralatan adalah kan Bapak Ibu harus ketika nanti ada satu saat peralatan ini kan pasti akan rusak, akan minta diganti, jadi harus ada space untuk cadangan uang ketika akan mengganti peralatan. Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan. Jadi totalnya adalah
Biaya yang diperlukan untuk yang sekarang untuk satu resep ini adalah Rp106.514. Untuk satu resep Satu yang resep. kita yang kita masak buat hari sekarang. ini ya. Nah, dia menghasilkan sekitar 12 bisa lebih. Tapi yang saya hitung di sini cup, 12 cup. Jadi ini 106 dibagi 12, dapatnya untuk modalnya sendiri, 8.000 satu cupnya ya. itu adalah 8.800 Rp. Oke. Dan kata orang ekonomi, ketika kita menjual itu minimal kita harus ngambil untung 50%. Jadi kalau kita mengambil untung 50% dari 8.876 adalah kita harus dapat untung sebesar 4.438. Jadi dengan keuntungan 50% kita dalam satu cup itu kita jual sebesar 13.304 ya. Oke. Nah, kalau saya pikir di sini di Manado itu terkenal dengan namanya kapertar. Ya, Bu Merin ya. Ya, kapertar biasanya kan dia kemasannya seperti ini, dia menggunakan cup. Satu cup. Itu harganya, iya, itu harganya itu sampai 15.000 Bu. Ada bahkan yang 20.000. Iya. Ya. Padahal itu kan tidak sebanyak dengan yang kita buat, maksudnya dalam hal bahan-bahannya ya. Jadi pun kita menjual 15.000 itu dengan kayaknya sepantas lah. Masih sangat pantas ya, dan pantas. Kita tidak perlu takut orang tidak menerima kalau memang kita membuat dengan cara yang benar, dengan sanitasi higienis, pasti kita dapat rasa yang Italiano juga ya, benar. Sensasinya dapat, sensasinya kebersihannya dapat juga ya. Tentunya kalau kita mau menjual produk, yang pertama kita harus menjaga kebersihan, sehingga kalau misalkan ada yang mau beli produk kita, mereka udah tahu bahwa kita membuatnya dengan bersih, dengan higienis, sehingga bisa menjaga keberlanjutan usaha kita juga, seperti itu ya Ibu Triksa ya. Jadi orang akan pertama membeli kan memang harus kemasannya juga. Kemasannya juga sangat menarik juga ya. Kita gimana cara packagingnya. Tetapi jangan cuma orang tertarik awalnya aja. Ya, memang kemasan ini sangat menentukan pada pandangan pertama. Karena kadang-kadang kan, apalagi kalau kita ya ibu-ibu kadang-kadang tergoda dengan iklan nih. Iya, betul. Kemakan iklan ya. Kemakan iklan yang iklannya cantik. Walaupun mungkin produknya memang karena dia sudah dari sononya cantik, tapi kita kenakan iklannya beli juga ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk memperhatikan kemasan. Itu yang pertama, tetapi tidak kalah pentingnya isinya juga. Jadi harus sepantasnya gitu. Harus balance ya. Harus balance antara kemasan yang cantik dan rasa yang enak ya, seperti itu. Jadi ketika orang membeli kemasannya menarik, dia rasa wah ini manyos nih, saya dapat nih, saya bakal beli lagi deh kalau begitu ya. Iya, akan ada keberlanjutan. Tidak hanya sekali beli, aduh gak enak nih ya gitu. Seperti itu mungkin ya. Dia akan mau dan mau lagi ya. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini boleh dipahami Bapak Ibu? Ini kayak cukup ini ya, harganya masih terjangkau ya. Harganya masih terjangkau ya. Apalagi mungkin ini bisa Bapak Ibu yang mau lebaran nih bisa sambil promo-promo nih. Iya, bisa sambil promo-promo tentunya. Jadi pada hari lebaran mungkin boleh disajikan beberapa cup kecil ya. Iya. Jadi ketika ada, walaupun sekarang kan memang nanti open order, belum boleh open house ya. Paling tidak membagi tetangga, mungkin ke tetangga atau siapapun keluarga, wah ini enak nih, dia akan pesan gitu ya. Jangan pernah takut dengan pasar nih, karena sekarang pasar sangat terbuka. Mau jualan di Shopee, mau jualan di Tokopedia, itu semua sangat tersedia. Iya, jadi kita menjaga foto produknya, kita pasarkan di Shopee atau ke Tokopedia atau di Facebook aja di Marketplace. Atau IG sekarang ini begitu mudahnya ya Bu Triksa ya. Beda dengan yang dulu kita harus buka toko sendiri, berapa modalnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sekarang kita tinggal buka internet, sekali lagi modal jempol dan handphone dan kuota, jangan lupa ya. Kita sudah bisa punya toko, kita sudah punya toko sendiri. Iya, sekarang seperti itu. Justru di zaman pandemi ini orang jadi lebih kreatif ya, Bu Merin ya. Betul sekali. Banyak yang jualan-jualan yang ditawarkan lewat media sosial. Nah ini untuk penyajian. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu di rumah, sahabat balai di rumah yang sudah mengikuti
dari awal kita membuat sampai sekarang kita masih menunggu proses ovennya. Juga tadi Ibu Triksa sudah sharing mengenai analisa usaha, gimana kita menghitung keuntungan yang bakal kita peroleh kalau misalkan kita mau menjual atau mencoba untuk menjual produk tuna lasanya ini. Ya. Mohon izin, mungkin Bapak Kepala Balai masih memantau. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada peserta nih Pak di akhir penghujung pelatihan Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Merlin dan Mas ini Bu Triksa serta Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu-ibu, Pak pelatih ya, tim pengolahan, terima kasih banyak. Dan kita lihat di hadapan kita tuna lasanya made in BB3 Bitung, sensasi Eropa, rasa Nusantara. Membuat tuna lasanya ini tidak terlalu rumit banget ya, tidak terlalu susah, sehingga ini menjadi peluang kita jadinya ini. Terima kasih nih Bu Triksa dan kawan-kawan, kan menjadi referensi kita semua, menjadi bahan kuliner ya, atau bahan olahan makanan, khususnya ini makanan khas dari Italia yang kita bawa ke Nusantara ini, ke Indonesia. Nanti akhirnya dari tuna lasanya ini adalah berbagai macam modifikasi, ya kan? Khususnya dari bahan baku terutama itu terbuat dari ikan, kan? Ikan ini yang tadi sudah disampaikan di pembukaan tadi, bahwa ini merupakan dari kita supaya masyarakat Indonesia ini salah satunya untuk mengampanyekan supaya kita semua suka makan ikan. Kemudian bahan baku ikan ini sangat melimpah di Indonesia karena kita wilayahnya sebagian besar adalah wilayah lautan. Kali itu yang dapat kami sampaikan, semoga pelatihan ini menambah semangat kita dalam menambah alternatif olahan ikan atau kuliner masakan Indonesia. Semoga banyak manfaatnya dan bisa kita nikmati bersama, khususnya minimal dari keluarga kita, namun masyarakat secara umum. Supaya nanti usaha kita benar-benar berhasil. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bapak Kepala Balai yang ternyata masih memantau kita di proses pelatihan hari ini. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan yang ada di rumah, demikianlah proses pelatihan kita sudah ikuti dari awal pembukaan hingga akhirnya saya Merlin Diana Dan saya Triksa Maya bersama tim pengolahan dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri untuk pelatihan kali ini. Sampai jumpa di pelatihan yang akan datang ya. salam sehat dan tetap berinovasi. Dah. Bye-bye.